Nah rekan-rekan sekalian, jadi dalam hal apapun kita harus berprasangka baik kepada Allah sebagaimana Nabi Yunus, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus waktu dimasukkan ke dalam ke dalam laut, kemudian dimakan ikan, di dalam perut ikan beliau berprasangka baik. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau. Nah pasti perbuatan Allah baik, tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal, tidak ada yang meleset. Bayangkan beliau ada dalam situasi yang sangat sulit tetap bertauhid, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka, maha suci engkau. Jadi takdir dimakan ikan itu pasti baik, perbuatan Allah tidak ada yang salah, tidak ada yang meleset, tidak ada yang kurang, tidak ada yang buruk, semuanya sempurna kebaikannya. Ini kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim ya Allah, saya manusia yang zalim. Nah ini dia, jadi husnuzon kepada Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting kita miliki dalam situasi apapun. Dalil lainnya yang kemarin sering dibaca, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang mendatangkan manfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jaz, dan janganlah kamu merasa lemah. Nah, supaya kita tidak lemah, kita harus bersandar kepada Allah, pemilik segala-galanya, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya. Langit, bumi, berikut isinya, termasuk kita adalah ciptaan Allah, adalah milik Allah sepenuhnya, dalam genggaman Allah setiap saat, tidak bisa terjadi sesuatu illa biiznillah. Nah hadirin sekalian, kalau kita husnuzon kepada Allah, Allah pasti tahu. Yang pertama terjadi biasanya Allah memberikan ketenangan di hati kita. Tenang, hati itu lebih adem ya, lebih tentram, tidak galau. Karena apa? Karena kita bersandar dengan yang maha kokoh, yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang membuat kita galau itu adalah ketika kita bersandar, berharap, bergantung kepada selain Allah, dan Allah pasti tahu, dan Allah akan menurunkan kegalauan sebanding dengan tingkat kita bersandar kepada selain Dia. Nah rekan-rekan yang baik, jadi ini luar biasa pentingnya ya, bahwa kita harus memeriksa hati kita selama ini, siapa yang kita gantungi, siapa yang kita sandari, siapa yang menjadi tumpuan harapan di hati kita, sehingga kita berprasangkanya jadi kurang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hadisnya. Jadi hati-hati terhadap prasangka, jadi mau umroh tidak, dari mana uangnya? Saya mah orang kecil, sepatu juga nomor 33. Apa hubungan antara sepatu dengan umroh? Gimana kamu kapan nikah? Siapa yang mau sama saya? Itu dicatat tuh omongan itu. Saya mah ya beginilah adanya. Terus aja berprasangka buruk kepada Allah. Mana ada orang mau sama saya? Memang nggak ada yang mau sama saya. Tapi nanti Allah yang menggerakkan. Jadi gimana? Kapan menikah? Insya Allah saya menikah nanti pada waktu yang paling pas menurut Allah. Gitu. Emang ada yang mau sama kamu? Saya ini ciptaan Allah, saya ini milik Allah, dan semua jodoh juga Allah yang ngatur. Daun jatuh saja sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Masa saya nggak ada catatannya di Lauh Mahfuz kan? Daun jatuh ada tulisannya, masa saya segede gini nggak ada tulisannya?